Bang, Tadi sempat notice katanya Edward ini memang kalau sudah capek sudah menyerahkan semuanya ke Kimberly soal pengasuhan anak. Berarti apakah bisa dibilang Edward ini sama menikah ini tidak ada kontribusi untuk mengasuh anak atau seperti apa? Ada kontribusinya, bisa dilihat semuanya di Instagram ya dia. Jadi kalau dia merasa oh gue sedang ngelakuin sesuatu buat istri gue atau anak gue atau apapun itu, dia foto, dia video, dia taruh di Instagram supaya semua orang bisa lihat gitu loh. Cuman kan yang di luar itu yang seorang ibu melakukan itu kan nggak semuanya didokumentasikan seperti dia gitu loh. Dia ngerasa itu sesuatu yang spesial, tapi dia taruh di Instagram seperti ini sesuatu yang gue lakuin tiap hari loh. Padahal kan dia banyaknya, ya memang banyak di rumah sama aku. Cuman aku yang lebih banyak ngurusin anak, masakin buat mereka semua, kita semua. Cuman ya kita tidak mendokumentasikan itu sebagai ibu ya, kita udah capek daripada kita ngedit video terus posting hal-hal seperti itu ya udah biasa sih sebenarnya. Ya mendingan kita nonton film, kita relax, kita apain kek gitu buat relax gitu, bukannya mikir oh gue harus pansos, maaf ya, pansos ngasih lihat ke semua orang gue bapak yang hebat loh, gue yang selalu ada di sini loh. Bang, ini kan kasus perceraian kan masih berjalan nih Bang, dan Edward Akbar kan melaporkan ke KPAI dan Abang dan Kaking kan juga melaporkan ke Komnas Perempuan. Ini kan mereka saling melapor nih. Nah, pada ujungnya nantinya akan gimana sih Bang? Akan tetap berjalan di perceraian atau terus? Pastinya, masa mau balik lagi Mas? Udah gitu aja. Bang, berarti laporan Edward saya bilang dipaksakan atau gimana? Ya kalau itu ya Laporan apa? laporan ke KPAI. Ya soal KPAI ya kalau memang masalah ini masalah yang besar, kenapa nggak dari berapa bulan yang lalu lapornya, kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak, kehadiran seorang bapak mana, mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Padahal ya nggak begitu gitu loh, lo mau datang ketemu sama anak ya silahkan gitu loh, kita udah open dari Kita awal ada bisa. bukti-bukti chatnya kok dari Kim juga mengkomunikasikan ini anaknya kangen atau apa tapi tidak terbalas. Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya, kita akan datang. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPAI, itu kenapa? Lo mau laporan? Ayo kita lapor balik. Bolak-balik aja kayak gini. Israel. Ayo kita lapor balik. You wanna play this game? Let's play this game. Ayo siapa yang menang? You coba ngulur-ngulurin, ngulur-ngulur waktu buat apa? I don't wanna be with you anymore gitu loh. Lo mau ngapain lagi? Tapi kan melihatnya sekarang komunikasi semakin buruk, apalagi kalau lihat di sosial media jatuhnya menjadi saling sindir satu sama lain. Seperti apa sih mungkin Kak? Bosen udah pengen cepet-cepet kelar. Jadi dengan berpisah Ya. adalah cara terbaik menurut kami. Kenapa? Berpisah cara terbaik. menurut kami. Enggak, sangat tidak. Ini berpisah secara terburuk seperti ini. Karena dari awal itu pengennya baik-baik. Nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau. Makanya dari awal aku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kan? Iya, nggak ngomongin tentang Nggak mau kekerasan ngomong atau tentang apa kayak gitu. gini apa, nggak mau Dan ngejelekin sedikit dia, saya nggak tambahkan mau. di sini, Baru sekarang sebelum kita ngomong. melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kita juga sudah mengundang saudara Edward dan dibalas juga akan melakukan pertemuan. Tapi saat di jam dan hari saat itu tidak hadir gitu. Habis itu komunikasi hilang gitu. Habis itu tiba-tiba kita melakukan gugatan, tergugat seolah merasa kaget. Ini ada apa gitu. Padahal kita sudah ada undangan dan dibalas juga
Kim saat itu sampai menunggu ekstra sejam 2 jam gitu, akhirnya tidak datang padahal tadinya sudah disepakati tempatnya, waktunya, ya seperti itu. Iya, kalau ditanya ini apakah cara terbaik, ya enggak, ya seperti ini cara terburuk, saling menjelek-jelekan di media, di sosmed, apa segala macam. Padahal kan awalnya itu pengen ketemuan, kita ngobrolin baik-baik supaya semuanya diem-diem aja, nggak usah buka-buka aib, buka-buka kejelekan satu sama lain, kasihan juga anak-anak ke depannya. Cuman abis itu kok jadi diajak war gitu loh, jadi berantakan semuanya. Aku pun juga udah capek. Tadinya saya nggak mau berbuka yang kemarin ya, soal apa sih, nafkah. Jadi ya, bocor deh. Jadi bocor. Abis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Udah. Gitu. Nggak bocor lagi ya hari ini ya. Mau bocor? Oh, ntar. Udah. Oh, ada. Udah. Banyak banget. Saya sampai kaget tadi di mana tuh? Udah. Di mana tuh? Kementerian. Aduh, itu sesuatu yang saya tidak pernah tahu, sekarang baru tahu hari ini. Apa tuh? Apa tuh tante? Lagi tadi kan Tante, dikit, Tante. balik ke mobil aja kayaknya udah. Tante dikit tante bocorin. Biar mungkin lebih aja gitu bayangnya tante. Besok dia ngelaporin aku kemana lagi, aku laporin dia kemana lagi. Udah Makanya bosan. ini saya bilang sama Edward, lu nggak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, Ya nggak jadi akan mungkin, udah. secepat mungkin Udah. aja kita selesaikan. Cari ini. damai. You Nggak usah accept menjelekkan. aja, Udah, udah. itu aja. Iya. Jadi di Biar Kementerian selesai. PPA juga kita juga kan di situ juga ada untuk komunikasi dengan anak ya di bidang Kemen PPA. Saya sampai bilang ke Kemen PPA, silakan ditanya kepada anak-anak nanti dengan bagaimana caranya lah dengan ahli anak, apakah sayang dengan Kimberly gitu loh, ibunya. Silakan ditanyakan, mungkin di KPAI juga ya bisa dipanggil anaknya, apakah Kim itu melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan. Nanti kita akan jabarkan bukti-buktinya. Kita tunggu undangannya oleh dari KPAI seperti itu. Bang Maci, langkah selanjutnya setelah melapor ke Komnas Perempuan ini apa? Ya, kita tentunya dari Kemen PPA katanya juga akan membuat panggilan ya untuk ke saudara Tradu juga. Kita tunggu saja, dan untuk tanggal 16 nanti akan kita dengarkan putusan sela dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan juga kita sudah siapkan juga saksi-saksi kan, kalau itu lanjut ke pokok perkara kita juga harus siap dengan saksi-saksi. Dan untuk saya dengar dari Polres itu juga sudah masuk ke tahap ahli ya, cuman kan kita menunggu dari Polres Jakarta Selatan juga terkait ahli pidana. Hakim tadi terlihat di foto yang tadi KDRT rebutan HP, itu kenapa kamu mulainya, atau ada perselingkuhan atau apa orang ketiga gitu mungkin? Enggak, dia coba rebut HP aku karena aku lagi nge-record semua omongan dia. Setelah aku ditalak itu, aku nge-record apapun omongannya dia, yang takutnya dia ngomong sesuatu yang salah ya, supaya aku punya recordnya. Dan dia tahu itu, terus dia coba rebut HP aku. Mau menghilangkan bukti mungkin? Iya, akhirnya dihilangkan buktinya. Cuman untungnya ada beberapa yang udah aku kirimkan ke papa aku saat itu. Ini sampai ada crack-cracknya ini. Belum aku ganti nih. Dia jadi bukti. Nah, ini ya bukti-bukti tadi yang diperlihatkan ya salah satu dari bukti yang bisa diselamatkan seperti itu. Hakim, ini waktu mendapat kekerasan dari Edward Akbar, apakah ada tindakan nggak sih dari Hakim sendiri untuk misalkan mengadu ke keluarga atau mungkin emang sengaja untuk menutupi itu? Ada, iya. Pas yang mana nih, 2021 ya? Iya, Iya, yang tadi dibukti. aku langsung telepon ke papaku supaya dia datang dari Bali. Terus dia akhirnya datang, dan aku sama anak-anak keluar dari rumah sama papaku untuk selama beberapa malam. Dan akhirnya di situ Edward itu dia lose respect sama papaku, karena dia mikir papaku terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga. Padahal kan satu-satunya kenapa papa aku bisa ada di situ ya karena aku udah merasa aku dalam bahaya, aku butuh bantuan papa aku untuk jagain aku seperti bodyguard. Dan that's the only time dia emang ikut campur, karena he has to protect his daughter. Tuh.
Dan ibu saat itu belum tahu ya, sengaja ditutup ya dari ibu. Iya, karena kalau aku ngomong sama mamaku udah selesai Oh, semuanya. selesai. Hari itu juga udah selesai semua. Makanya banyak Culik tadi keluar. peristiwa-peristiwa ibu baru tahu. Dan tante sendiri kapan tuh mulai tahu Kakim dapat KDRT Ini gitu? pas ditalak. Terus ditalak. Iya, Pas bulan ditalak, Mei. aku bocorin semuanya 2024. Mei ke mamaku. 2024. Oh ya Edo ya, itu kalau soal anak ya, jewer, kayaknya semua ibu-ibu juga begitu deh. Kalau anaknya sekali, saya sebagai ini nenek, sekali memang anak-anak kadang-kadang nggak mau denger dong. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, ya lama-lama kesel dong. Hah? Kayak Nggak kan ya, Ya, ibu-ibu itu yang nonton di rumah juga pasti udah tahu kok, lah. udah tahu, nggak mungkin lah. Oke, cucu saya ya, nggak kayak orang-orang yang suka nyiksa tuh, nggak ada, dia utuh kok. Anak saya. Cucu dong. Itu kayaknya oke-oke aja kok, nggak ada kecacatan, nggak kayak orang babak belum merah ini di sini sih. Itu baru penyiksaan. Penyiksaan, lu gak usah ini deh, gak usah cari-cari masalah gitu. Udah ngapain sih lu mau cari, terus ngomong gini tuh lu mau cari bahan lagi gitu dong. Ya. Nanti Nggak besok-besok usah. dia cari bahan lagi. Victim ya tante. Ada postingannya lagi nih, nanti Ah. kita lihat aja postingannya apa nih di Instagram. Gak usah lah, lu jangan cari kayak apa Ini sih? nyari-nyari bahan cuma Gak usah, gak masuk ayo akal dong, omongan datang lu. dong. Ketemu langsung sama media. Ayo datang langsung. Iya. Ketemu sama, nggak jangan cuma lawyernya doang yang ngelaporin, lunya dong yang ngelaporin. Kakim, kalau Iya. nanti akan ada mediasi sama keluarga gitu, akan diterima nggak sih Kakim? Apanya? Untuk mediasi Masih soal buka mediasi nggak? iya. Mediasi tentang? Nanti pas perceraian mungkin kan pasti ada proses mediasi. Udah mediasi. Udah. Tentang soal laporan-laporan ini. Laporan Ya, kalau dipanggil ya Ya kita datang Kita datang, aja. ya. Iya. kita ada bukti-bukti juga kok. Kita nggak takut kok. Tidak bersalah, kenapa bersalah? Hanya orang yang bersalah itu yang akan takut. Itu aja. Maka jadi buronan, nggak tahu kita ada di mana dia sekarang. Tinggalnya dia tinggal di mana semua blog Keluarga Instagram, aku semua di blog blog. di Instagram. Sahabat-sahabat aku pada di blog sama dia di Instagram. Gitu. Jadi nggak usah. Kalau orang salah ya itulah ketakutan. Kita kalau orang benar, ayo ketemu, bicara dengan baik-baik, nggak usah cari musuh. Itu aja. Oke. Jangan kayak Israel Palestina. Ntar Udah, tadi belum udah, datang nih. udah. Ntar dari Lebanon, ntar ada tanggal 16 nih. Oh, tuh dari Lebanon tuh. Ada Lebanon, ada Rusia, Ada Rusia apa tuh. ya. Ada Oke, ntar. Kakim mungkin apa yang mau disampaikan ke Edward? Yang disampaikan, ayo kita selesaikan ini secepat mungkin. Dah, itu aja. Yang lain udah bosen udah. Fokus ibu ke anak. Ya, fokus untuk anak aja sih. Kalau ibu ada pesan untuk Edward? Ya udah itu aja. Apa? Udah. Cari Udah banyak, udah. cari dengan Astagfirullahaladzim. cari lu mau cari apa sih sekarang? Ya, nggak usah cari masalah deh. Mending cari kerjaan. Mending lu cari kerjaan, nafkain cucu gue. Apa? Tapi di sini terakhir tetap cerai ya. Tetep dong. Iya. Oh, Kita mah bukan cocok. cewek-cewek om, Do. Iya. Iya. Mau balik nggak mungkin juga kalau Habis itu kayak gini-gini apa segala macam saling menjelekan terus balik gitu. Aduh, Amit-amit ya Allah. Tidak maaf bagimu ya. Oh enggak. Nggak mungkin juga lah. Pasti balik diketawain lagi. satu Indonesia. iya. Nggak pengen juga sih. Oke. Thank you.